Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Masalah penegakan hukum di Indonesia. Sistem peradilan serta penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu faktor yang penting di dalam memelihara ketertiban sosial dan menjamin kepastian hukum. Maka dari itu, hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan lahirnya lingkungan yang kondusif untuk memajukan dan memberikan perlindungan serta pemenuhan hak dasar warga negara. Namun demikian, upaya perbaikan yang menjadi tantangan besar. Selama ini, sistem peradilan penegakan hukum di Indonesia malah dipersepsikan tidak memberikan rasa aman dan penyelesaian yang adil. Tetapi masyarakat masih menganggap penegakan hukum itu berjalan lambat, berbelit-belit, dan sulit untuk diakses. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang ditangani aparat hukum, berjalan sangat lamban, khususnya di dalam melakukan penyidikan. Untuk itu, sebagus apapun undang-undang, jika aparat tidak sigap dan lamban dalam menangani kasus, maka penegakan hukum akan berjalan secara lambat. Di dalam laporan Bank Dunia pada tahun 2004 sampai 2008, reformasi di bidang hukum dan keadilan di Indonesia justru dinilai berjalan amat lambat dan tidak memberikan jaminan pemenuhan hak serta keadilan kepada masyarakat. Maka dari itu, penegakan hukum yang lemah menyebabkan peningkatan ketidakpastian hukum, terutama bagi kelompok yang miskin, serta menyebabkan peningkatan sengketa, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang diakibatkan oleh tidak jelasnya hak milik serta penyelesaian yang adil. Oleh sebab itu, muncullah fenomena negatif terkait hukum seperti rekayasa kasus hukum, mafia, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mengapa mafia hukum terjadi? Penyebab hukum mafia terjadi karena 1. Kelemahan pengawasan dan pendisiplinan. 2. Kelemahan manajemen sumber daya manusia. Kelemahan ini terkait dengan sistem rekrutmen yang masih penuh dengan aroma KKN. 3. Kelemahan sistem penanganan perkara. Sistem penanganan perkara itu membuka peluang terjadinya praktik hukum mafia karena tidak ada check dan balance. 4. Minimnya gaji, tunjangan dan anggaran operasional. 5. Kelemahan peraturan perlindungan saksi dan korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kecil sekali perlindungan terhadap saksi pengungkap kasus. Akhirnya, mereka enggan untuk mengungkapkan apa yang ia ketahui. Bahkan korupsi semakin merajalela dan hampir terjadi di segala sektor, termasuk pula dalam program pembangunan penanggulangan kemiskinan. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif, yang mana berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan masyarakat luas. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Koperasi juga mengurangi pendapatan kerja, pajak, dan efektivitas program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak kepada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum,
Setelah sekian lama reformasi peradilan dan penegakan hukum yang selama ini terfokus pada pendekatan nasional institusional dan belum memberikan dampak yang signifikan, terutama untuk kelompok miskin dan marginal. Oleh sebab itu, seiring semangat untuk keluar dari stagnansi dan mengingat adanya suatu kebutuhan akan pendekatan lain di dalam reformasi hukum dan keadilan. Dalam 1 dekade terakhir mulailah dipertimbangkan pendekatan serta upaya reformasi hukum dan peradilan yang berbasis pemenuhan hak warga. Isu hukum serta keadilan lebih dilihat dari kacamata masyarakat pencari keadilan, bukan semata-mata pada lembaga penyedia layanan hukum dan keadilan. Maka dari itu, keadilan harus ditegakkan untuk semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan.